Kuasa hukum pasien laporkan RSUD Walet Kabupaten Cirebon ke Polresta Cirebon dengan dugaan malpraktek persalinan sampai kepala bayi bisa terputus. Global Expose TV Cirebon. RSUD Walet adalah salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kuasa hukum pihak pasien Muhammad Yasir Arafat SH melaporkan pihak rumah sakit atas dugaan malpraktek ke pihak kepolisian kota Cirebon atas kuasa hukum dari orang tua pasien dengan dugaan yang mengakibatkan meninggalnya bayi dalam persalinan, bahkan sampai kepalanya bisa terpisah dengan tubuhnya. Keterangan tersebut dijelaskan oleh kuasa hukum pasien ayah dari bayi naas tersebut bernama Sihabudin, warga desa Sumber Kidul, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, saat awal istrinya Rina Duwiyanti mau melahirkan dan diperiksakan ke bidan desa, langsung dirujuk ke puskesmas Sasak dengan alasan air ketuban sudah keluar. Tak lama kemudian dirujuklah ke Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon Rabu 14 April 2021 mendapatkan pelayanan langsung di IGD yang mengakibatkan kematian pada bayi naas tersebut sekira pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Walet dilakukan pemeriksaan dan proses persalinan, namun ternyata bayinya kembar. Di saat bayi pertama, pada saat menarik badan bayi entah kenapa sehingga mengakibatkan kepala bayi bisa terputus dan jatuh ke dalam ember. Melihat bayi tanpa kepala, atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan pada Selasa 15 April 2021 resmi melaporkan pihak rumah sakit ke Polresta Cirebon. Ketika pihak rumah sakit dikonfirmasi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon Dr. Haji Budi Setiawan Sonjaya MM di ruang kerjanya pada 20 April 2021 disaksikan oleh Wakil Direktur. Menurut Direktur Rumah Sakit, dirinya mengamini atas kejadian tersebut. Ada warga atau pasien yang mengalami hal demikian. Namun karena kasus ini sudah ada di kepolisian, kami tinggal menunggu proses dari sang penegak hukum. Adapun mengenai penanganan, itu sudah sesuai prosedur kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon. Menyinggung soal pertanggungjawaban terhadap korban, baik pidana ataupun tuntutan ganti rugi, nanti masih sedang menunggu proses hukum dari kepolisian. Tetapi sampai berita ini dimuat pihak Rumah Sakit Umum Daerah Walet, belum ada upaya musyawarah dengan pihak keluarga pasien. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya di sini juga atas silaturahminya terkait apa yang tadi Bapak sampaikan. Dalam hal ini rumah sakit memang benar ada pasien atas ibu yang bernama Nyonya X ya, saya nggak bisa menyebutkan nama. Kemudian pada jam dan sudah tertera gitu dan datang kondisi memang masuk ke IGD. Kami menerima rujukan dari hasil ceria dan memang kita kewajiban rumah sakit untuk menolong siapapun pada pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, datang ke IGD memang kondisi dalam memang sudah terinformasi baik oleh pasien maupun bapaknya dan ada di situ, dan kemudian disampaikan juga oleh dokter jaga. Dan memang kondisi bagi Gemiri ya Pak, dan rencana memang sudah kita persiapkan SC. Namun ketika dalam persiapan SC, dokter sudah dalam istilahnya simulasi dan saya mempersiapkan dan obatnya kan disiapkan. Tetapi dalam kondisi seperti itu ternyata memang dari ceria itu pembukaan baru 3, tapi nyampe ke sini sudah lengkap. Jadi ketuban itu sudah nggak ada. Artinya dan ketika persiapan ternyata sudah keluar bokong seperti itu. Artinya sudah keluar bokong itu ada tekanan, kalau bahasa saya his ya. Kalau bapak ibu, bapak mungkin punya istri ketika melahirkan mungkin bisa dipahami. Tekanan itulah yang sambil mau nggak mau kan kita berpikir untuk menyelamatkan. Tujuannya apa ya? Iya, menyelamatkan janin
misalnya kita sudah diperiksa juga di sini pakai CTG gitu kan, buka buki juga udah detak jantung. Nah, kemudian kita menyelamatkan janin dua janin antara istilahnya konteksnya kalau udah seperti itu kan harus segera diselamatkan. Kalau tidak, ya inilah kita sebagai tenaga medis dalam keadaan emergensi. Prediksi kan itu kan hamilan tanpa diprediksi Pak, istilahnya prematur lah ya, dari yang sekian minggu kan makanya gitu. Jadi setelah di ini kan ternyata terjadi pokok. Nah, dan di situ akhirnya dilakukan kedaruratan medis untuk penyelamatan baik ibu dan janinnya. Namun di dalam penyelamatan ternyata gemelinya tuh bahasanya terjadi interlocking, ya, istilahnya naik. Artinya satu sama lain itu pun juga ketika dilakukan operasi memang nanti pasti ada kendala juga terkait bagaimana nanti janinnya sakitnya lagi, karena itu kan kalau penyelamatan itu hitungannya detik dan menit. Yang sekarang kalau boleh kita memilih kan berarti harus segera bagaimana menyelamatkan bayi ini. Kita diharapkan sempurna, tetapi dalam kondisi kejadian gemeli dengan interlocking itu, ini memang suatu kondisi gemeli yang lain daripada yang lain. Seperti itu. Baru dengan ibunya dan alhamdulillah dan perawatan bayi dengan 1, sekian dan setelah kita selamatkan dalam kondisi seperti itu. Ini adalah suatu kondisi kedaruratan medis dan emergensi, di mana kalau sudah kedaruratan itu resiko medis. Kalau sudah masuk dalam satu resiko medis, artinya ya itulah kita sebagai tenaga kesehatan yang penting sudah berjalan sesuai dengan SOP dan SOP. Karena di situ juga sudah sesuai bidang-bidang dan ahli dan dokternya juga. Dan kita juga sudah di itu seperti itu. Dan ini juga sudah di Foresta, jadi kalau tanya di sana. Menurut narasumber tidak ada di tempat saat itu, apa betul? Dalam perjalanan SC kan namanya dokter kan di ruangan dan di mana, artinya kan sudah dipersiapkan itu dalam, mohon maaf, sudah dicukur kubisnya seperti itu kan sudah masuk jadwal SC, apalagi kondisi COVID sudah di swab kan nanti dari sana, sekarang apalagi kita ada COVID. Kemudian dalam artian penanganan prematur biasanya kan yang sering saya jumpai itu biasanya langsung sesar. Tadi kan saya bilang Pak, sudah kita dalam planning SC sesar. Ini mohon maaf kan memang ANC-nya bukan di kita Pak. Tapi yang jelas kita walaupun bagaimanapun siap menerima di sini, itu seperti itu. Itu kan sudah dalam planning rencana untuk dilakukan dalam keadaan emergensi Pak, gitu. Namanya semua sudah dipanggil Pak, seperti itu. Berarti dari pihak rumah sakit dulu yang dipanggil apa dari pihak ini dulu Pak, saksi korban? Saksi korban dulu. Siapa namanya? Ya kami atas nama media artinya masih mengucapkan bela sungkawa kepada korban. Namun kami juga untuk penulisan berita kami tidak bisa tanpa konfirmasi Bu Hadir. Istilahnya ikut prihatin dalam arti siapa sih yang ingin, kita semua bekerja sesuai dengan SOP dan kita bekerja sebaik mungkin dan tidak ada niat, mohon maaf, untuk hal yang seperti terjadi. Tapi kembali lagi tadi di awal kita jelaskan kondisi memang banyak yang mirip dengan interlocking. Mungkin nanti Bu Hadir bisa melengkapi barangkali. Ya, enggak Bu Hadir barangkali berkomentar sedikit Bu Hadir dengan kejadian dugaan malpraktek Bu Hadir. Ya, jadi memang di dalam hal ini kasus emergensi itu memang kadang sudah diprediksi. Tapi tentunya kita karena kita sudah menerapkan apa yang menjadi dasar-dasar dan penanganan, itulah mungkin yang akan menjadi pedoman
yang disampaikan oleh Habib. Jadi artinya kan kita juga sebagai manusia tidak boleh takabur. Apa yang memang yang sudah kita tuliskan, apa yang memang yang sudah kita kerjakan, tetap kita kembali pada yang Maha Kuasa. Artinya begini Bu, kita dari orang Indonesia dari Global TV. Kita ini sebagai wartawan dan saya di orang Indonesia sebagai pimpinan ya Pak. Dan tanggung jawabnya kepada pihak korban yang meninggal dari pihak rumah sakit Kuala ini. Untuk penanganan kan jelas sekarang sudah diproses dalam proses di sana. Artinya kita mengikuti aturannya. Kalau sisi medis dan sisi rumah sakit yang tadi sampaikan Bu Hadir, kita sudah bekerja sesuai dengan SOP. Dan ini adalah kedaruratan medis emergensi yang harus kita laksanakan. Kalau secara bahasa awamnya benar ya Pak ya, tidak dilakukan salah, dilakukan salah dan mengandung risiko di situ. Mungkin bahasa awamnya seperti itu kalau berpaham. Artinya ya inilah kita dalam bekerja Pak. Seperti itu. Nah, dalam proses yang tadi Bapak sampaikan sampai di mana ya tentu kami serahkan sepenuhnya mekanisme yang sudah ada. Mungkin kita ya Pak Kanit sudah pada orangnya masih baik kita istilahnya untuk bersilaturahmi ada ya Pak Kanit ya pasti. Cuma namun dalam hal ini bukan berarti kita itu yaitu tadi Pak kembali situ hal esensi Bapak juga paham lah seperti itu. Mungkin Bapak juga paham. Kami insya Allah niat baik kita apalagi orang ketimuran Pak, kita ini orang ketimuran artinya bukan berarti tidak mau ke sana dan tidak mau berkomunikasi dan lain halnya, tetapi mau dipahami dulu ini juga sedang dalam penanganan di sana biar kami juga tenang dulu ya Pak ya, apakah mempersiapkan yang sedang ditanya-tanyakan semua dan seperti itu. Jadi semua seperti itu. Nanti kalau semua sudah istilahnya ini ya dengan etikat baik kami juga untuk seperti apa nanti bahkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sukadi dan Prayuda Global Expos TV mengabarkan.